Perkenalkan, nama saya Hanifah Agustina, saya NIM 1193821. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen di berbagai bidang usaha. Pada bagian bidang usaha animasi, di Lampung ini sendiri pada bagian lokal ada yang bernama Ventura Studio. Ventura Studio ini terletak pada Kedaton Kota Bandar Lampung. Sedangkan untuk yang regional saya mengambil contoh Saipilin Studio. Saipilin Studio ini terletak pada Padang, Sumatera Barat. Untuk yang bertaraf nasional ada namanya Kumata Studio. Kumata Studio ini terletak pada Kota Bandung, Jawa Barat. Dan untuk yang internasional, Studio Ghibli. Studio Ghibli terletak pada lokasi Koganei, Tokyo, Jepang. Bidang usaha kedua pada bagian studio ada yang namanya studio desain. Studio desain ini pada contoh lokalnya ada yang namanya Ras Desain Studio. Ras Desain Studio ini berlokasi pada Raja Basa, Kota Bandar Lampung. Sedangkan untuk yang regional itu ada namanya Kampung Studio Desain. Kampung Studio Desain ini terletak pada Medan Sunggal, Medan City, Sumatera Utara. Sedangkan untuk yang nasional ada Imajinasi Studio Desain. Imajinasi Studio Desain ini terletak pada kota Depok, Jawa Barat. Nah, untuk yang internasional ada Pentagram Design. Pentagram Design terletak pada London, Inggris Raya. Studio yang ketiga ada studio komik. Studio komik ini di bagian regional ada yang namanya Like Comic Studio. Like Comic Studio berlokasi pada Palembang, Sumatera Selatan. Sedangkan untuk yang bagian nasional itu ada namanya Zetamind Studio. Zetamind Studio ini berlokasi pada Kota Batam, Kepulauan Riau. Sedangkan untuk yang internasional ada namanya Studio Bird. Studio Bird ini berlokasi pada Nagoya, Jepang. Di bidang usaha studio selanjutnya itu ada studio ilustrasi. Untuk bagian nasional tuh ada yang saya beri contoh Karavan Studio. Karavan Studio ini terletak pada Jakarta Timur. Sedangkan untuk yang bidang internasional itu ada namanya Techno Image. Techno Image ini berlokasi pada negara Brazil. Selanjutnya ada studio fotografi. Nah, untuk bagian lokal saya mengambil contoh Istana Foto Darwis Triadi. Istana Foto Darwis Triadi ini terletak pada Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. Sedangkan untuk yang regional itu ada TMC Photoworks. Nah, TMC Photoworks ini terletak pada Medan, Sumatera Utara. Sedangkan untuk yang nasional ada Tarzan Photo Studio. Tarzan Photo Studio terletak pada lokasi Jakarta Selatan. Sedangkan untuk yang internasional itu ada namanya The Grove Studio. The Grove Studio ini terletak pada Australia. Bidang usaha studio terakhir itu ada studio AR atau VR. Untuk yang nasional ada yang namanya Smart A. Smart A ini berlokasi pada Jakarta Selatan. Sedangkan untuk yang internasional ada ECVR Interaktif. ECVR Interaktif ini berlokasi pada Los Angeles, Amerika Serikat. Selanjutnya itu ada bidang usaha agensi iklan. Untuk yang lokal ada contoh Alex Grafika Advertising. Alex Grafika Advertising ini terletak pada Antasari, Bandar Lampung. Sedangkan untuk yang regional ada PT Art Solution. PT Art Solution ini terletak pada Palembang, Sumatera Selatan. Untuk yang nasional ada Densu Indonesia. Densu Indonesia ini terletak pada lokasi Senayan, Jakarta Selatan. Untuk yang internasional sendiri itu ada Omnicom Group. Omnicom Group terletak pada Los Angeles, Amerika Serikat. Bidang usaha selanjutnya ada rumah produksi. Rumah produksi untuk regional saya mengambil contoh Rumpun Kreatif. Rumpun Kreatif ini berlokasi pada Padang, Sumatera Barat. Sedangkan untuk yang nasional ada Life Like Pictures. Life Like Pictures ini berlokasi pada Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Sedangkan untuk yang internasional itu ada Rogue Pictures, berlokasi pada California, Amerika. Untuk contoh lokal, regional, nasional, serta internasional dari percetakan atau printing, di sini saya mengambil contoh untuk yang lokal CV Aneka Printing yang berlokasi pada WH Halim, Bandar Lampung. Sedangkan untuk yang regional itu ada Indomedia yang berlokasi pada Palembang, Sumatera Selatan. Sedangkan untuk yang nasional ada Prima Grafia yang berlokasi pada Jakarta Pusat. Untuk yang internasional ada Genhau Printing yang berlokasi di negara Singapura. Bidang usaha yang akan saya jelaskan lagi yaitu pada bidang usaha freelance. Untuk bidang usaha freelance bagi bagian lokal, saya memberi contoh yaitu Nico Melba. Nico Melba ini merupakan seorang freelancer di bidang ilustrator. Nico Melba ini bertempat tinggal di kota Bandar Lampung. Selanjutnya yaitu ada Pri Presley pada bagian regional. Pri Presley ini merupakan seorang freelancer desainer grafis. Ia berlokasi di Sumatera Utara. Yang di nasional ada Livi Wongso. Livi Wongso merupakan seorang ilustrator dengan style semi realis ataupun kartun yang bertempat tinggal di Jakarta. Yang internasional ada Shen Longshun. Shen Longshun ini bertempat tinggal di negeri Cina. Saya akan menjelaskan atau memberikan contoh tentang bidang usaha di bidang rental. Untuk bagian yang lokal, saya mengambil contoh Gloria Lampung yang bertempat di Bandar Lampung. Sedangkan untuk yang regional, ada contoh rental Reja Studio. Rental Reja Studio ini berlokasi di Sumatera Barat. Sedangkan untuk yang nasional ada MVP Studio. MVP Studio merupakan rental yang berlokasi di Kelapa Gading, Jakarta. Untuk yang internasional ada Alucinazion. Alucinazion ini bertempat di Rome. Untuk penjelasan mengenai studio animasi, di sini saya mengambil contoh Arc Animasi. Arc Animasi ini berlokasi pada Semarang, Jawa Tengah. Nah, pada Arc Animasi ini terdiri dari 3 orang, dengan struktur organisasi, direktur, manajer production, serta juga financial manager. Produk yang dihasilkan yaitu animasi pendek, serta juga ada animasi game aset, lalu iklan tayang, animasi serial, dan untuk contoh karyanya seperti cerita dongeng Nusantara dan juga Happy Muslim. Alur kerjanya sendiri itu yang pertama ada praproduksi ini, dan antaranya itu melalui konsep, storyboard, lalu bagaimana ceritanya akan berjalan, serta karakter apa yang akan dipakai dalam animasi, skenario-nya seperti apa, dubbing dan juga menggunakan sound seperti apa. Selanjutnya yang kedua yaitu ada bagian produksi. Produksi ini ada layout, key motion, in between, background, scanning, serta juga coloring. Nah, yang terakhir ada post produksi. Post produksi ini terdiri dari composite, editing, rendering, pemindahan animasi ke dalam berbagai media seperti VCD, DVD, atau VHS. Untuk cara promosi dari art animasi ini melalui dari customer ke customer, serta melalui pameran yang ada di Indonesia, serta dengan sosial media seperti Facebook, Instagram yang juga tersedia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai agensi iklan. Di sini saya mengambil contoh agensi iklan Vlogs Creative Network. Vlogs Creative Network ini berlokasi pada Setiabudi, Jakarta. Dengan struktur organisasi pertama dari CEO, Creative Partner, Chief Creative Officer, Chief Business Officer,
Chief Original Officer, Group Chief Finance Officer, serta Finance Director. Hasil dari produk agensi iklan ini contohnya yaitu BCA Mobile. Alur kerjanya yang pertama yaitu dari planning. AI menerima briefing dari pengiklan. Selanjutnya ada organizing. AI meneruskan briefing ke tim kreatif yang terdiri dari art director, copywriter, production designer, serta media planner. Lalu tim kreatif ini merancang bagaimana konsep yang akan dibuat. Selanjutnya, konsep kreatif dipresentasikan kepada pengiklan. Lalu ada controlling. Controlling ini lalu melalui pengawasan tentang materi iklan yang selesai diproduksi. Setelah itu dipresentasikan lagi apakah desain tersebut sesuai dengan apa yang diminta oleh klien untuk diiklankan. Pada proses ini dapat melalui berbagai revisi sampai menuju hasil yang diinginkan atau hasil final. Selanjutnya ada motivasi atau motivating ini. Jika klien tidak setuju, maka tim kreatif akan membuat alternatif konsep. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu jika klien setuju, maka materi iklan akan diproduksi oleh tim kreatif. Selanjutnya yaitu ada evaluasi. Evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil desain. Jika materi sudah siap, maka iklan akan dapat untuk siap ditayangkan dan juga siap didistribusikan. Untuk rumah produksi, saya akan menjelaskan mengenai Cinema Art. Cinema Art ini merupakan sebuah rumah produksi sinetron yang berlokasi di Jakarta. Untuk struktur organisasinya terdiri dari kreatif team yang terdiri dari kreatif director, scriptwriter, dan juga art director. Lalu ada juga tim dari production house yang diberi nama pre-production serta sampai ke koordinator finishing. Untuk produknya dari Cinema Art ini contohnya yaitu Dalam Harap Cinta, Istri Tercinta, Indah Pada Waktunya, Anak Band, serta Tendangan dari Langit. Untuk alur kerjanya sendiri, pertama dalam penciptaan atau pengembangan konsep kreatif dilakukan oleh kreatif team. Bagaimana penulisan skrip oleh scriptwriter, lalu dilanjutkan oleh pembuatan storyboard oleh art director atau scriptwriter bersama scriptwriter. Selanjutnya yaitu ada persiapan syuting atau pre-production oleh kreatif team, di mana adanya perencanaan tata letak dan produksi serta production cost-nya bagaimana. Lalu setelah itu syuting dengan film, syuting dengan video, lalu bagaimana syuting dilakukan di lokasi, dan bagaimana syuting akan dilakukan di studio. Setelah itu, jika sudah dibuat, dikerjakan di film laboratori dengan proses film. Setelah semua telah dilakukan, tahap finishing yaitu pemberian sound atau musik recording, serta editing sebagai bagian dari post production, dan terakhir yaitu pengiriman ke stasiun televisi dengan Cinema Art ini merupakan rumah produksi dengan promosi melalui TV, website, dan juga sosial media dengan pencarian bintang-bintang melalui acara. Untuk bagian pencetakan, sini saya mengambil contoh PT Optima Kurnia Elok atau yang lebih dikenal dengan nama Okeprint. Okeprint ini sendiri berlokasi pada Bogor, dengan struktur organisasi dari komisaris, direktur, manajemen operasional yang terdiri dari supervisi produksi, staf produksi, koordinasi finishing, staf finishing,
staf logistik, juga staf desain. Selain itu ada manajer marketing, yaitu dari supervisi marketing, marketing online, serta marketing offline. Juga ada yang namanya manajemen administrasi dan personalia. Manajer administrasi dan personalia ini terdiri dari supervisi administrasi dan personalia, serta administrasi dan keuangan. Untuk bagiannya manajer keuangan ada supervisi keuangan serta staf keuangan. Produknya itu terdiri dari segala macam bentuk percetakan. Di antaranya itu percetakan buku, company file, company profile, undangan, serta percetakan yang lainnya. Untuk alur kerja, pertama dari customer service menerima pelanggan yang akan mencetak di PT Kurnia Elok ini. Lalu klien atau konsumen memberikan brief desain yang akan dicetak. Setelah itu, koordinator produksi akan menyiapkan rencana desain sesuai dengan yang diminta klien. Lalu staf produksi akan melaksanakan dan mengendalikan proses produksi. Sesudah itu, koordinator finishing akan mengecek staf dalam melakukan proses finishing penyelesaian akhir. Setelah itu, staf finishing akan melakukan proses penyelesaian akhir. Dalam promosi, PT Optima Kurnia Elok ini mengambil promosi melalui email, sosmed, serta dari customer ke customer lain, dan juga melalui website dan juga sales marketing. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang freelance. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Livi Wongso. Livi Wongso merupakan seorang ilustrator terkenal yang bertugas untuk membuat ilustrasi pada buku, pada sampul buku atau cover buku. Livi Wongso ini merupakan freelancer dengan struktur organisasi hanya dia sendiri sebagai CEO, sebagai pengawas, dan sebagai storyboard bagaimana konsepnya akan dibuat. Untuk alur kerjanya, Livi Wongso akan menerima permintaan dari klien, lalu klien tersebut akan memberikan brief bagaimana desain ilustrasinya akan dibuat. Selanjutnya, ia akan membuat konsep sesuai dengan yang diberikan oleh klien, lalu membuatnya dengan berbagai desain untuk sebagai alternatif konsep. Setelah itu, Livi Wongso mulai memberi warna atau seperti coloring, pemberian background, dan juga bentuk karakter yang diinginkan oleh klien. Setelah itu ada tahap namanya evaluasi, di mana Livi Wongso akan memberikan presentasi kepada kliennya tentang desain yang sudah dibuat, apakah sudah termasuk dalam permintaan klien. Jika sudah, maka yang terakhir itu finishing. Finishing ini merupakan karya final yang siap untuk didistribusikan atau siap untuk dijadikan sebagai ilustrasi buku yang klien pesankan. Promosi yang dilakukan Livi Wongso ini melalui berbagai media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube, serta melalui website. Bidang usaha lainnya yaitu rental atau penyewaan. Di sini saya akan mengambil contoh penyewaan kamera. Contoh saya di sini yaitu Glory Lampung yang berlokasi pada Kota Bandar Lampung, Lampung. Untuk struktur organisasinya hanya satu orang sebagai pemilik dan juga CEO. Pemilik atau CEO ini menyediakan produk penyewaan kamera dan juga penyewaan alat-alat fotografer. Untuk alur kerjanya, konsumen datang kepada tempat rental, lalu konsumen memberikan spesifikasi kamera yang akan disewa, dan pemilik akan memberikan bentuk penyewaan kamera sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan klien atau konsumen. Setelah itu, pemilik memberikan tarif sesuai dengan waktu yang akan dipinjam
misal seperti 12 jam penyewaan kamera atau per hari dengan tarif yang sudah ditentukan. Setelah masa penyewaan habis, klien akan mengembalikan kamera kepada pemilik rental. Rental ini memiliki promosi melalui website dan juga sosial media seperti Facebook dan juga Instagram. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.